wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana nih kabar Ananda hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah kabarnya pada baik semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan karena cuaca sekarang ini tidak menentu, kadang hujan, kadang panas ya. Iya, Ibu. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semuanya karena telah menghadiri nih undangan Ibu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Siapa nih Ananda di sini yang bisa membantu Ibu memimpin doa? Baik, silakan Ananda. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda. Nah, apakah Ananda di sini sudah pada tahu belum kenapa Ibu mengumpulkan Ananda di sini di ruangan BK pada pagi hari ini? Belum, Ibu. Ya. Nah, jadi maksud dan tujuan Ibu mengundang Ananda ke ruangan BK pada pagi hari ini adalah untuk melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok Ananda. Nah, Ananda di sini sudah pada tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Atau ada nih Ananda yang udah pernah nih ikut bimbingan kelompok? Belum, juga Ibu. ya. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok Ananda. Nanti kita akan membuat kelompok kecil seperti ini, di mana nantinya kita itu akan membahas topik atau isu yang sedang tren dan juga sedang hangat dan kekinian yang dibahas-bahas oleh orang-orang saat ini. Nah, dan juga di sini Ananda itu bebas bercerita apapun. Ibu harap Ananda bisa bercerita secara terbuka tanpa harus ada yang tutupi. Dan Ibu harap di sini juga Ananda datang secara sukarela ke sini. Ananda semua sukarela kan datang ke sini? Sukarela, Ibu. Terima kasih ya Ananda. Nah, di sini juga jika ada nih nanti teman-temannya menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan hal pribadi yang sensitif yang nggak boleh disampaikan. Nah, kita jangan sampai bocor keluar, jangan sampai Ananda disebarluaskan ya. Hanya cukup di sini saja ya Ananda. Iya, Ibu. Jadi tujuannya agar Ananda di sini bisa saling berinteraksi secara aktif dan juga mendapat nih informasi dan juga pengalaman di sini. Nah, di sini Ananda semuanya sudah pada kenalan belum? Belum, Ibu. Nah, sama Ibu sudah kenal atau belum? Belum, Ibu. Ya. Nah, jadi kita mulai perkenalan dulu nih. Mau dari Ibu dulu atau dari Ananda dulu nih? Dari Ibu. Nah, untuk perkenalannya itu nantinya Ananda sebutkan nama, panggilan dan juga ketakutan kebesaran Ananda nih. Misalnya kayak Ananda takut sama badut gitu, kayak gitu. Nah, dimulai dari Ibu dulu ya. Nah, nama Ibu Tiana Filda. Ananda semua boleh memanggil Ibu Nana. Ibu takut terhadap Cica Ananda semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Nah, mau dimulai dari kanan Ibu atau di kiri Ibu nih? Di sini, Ibu. Baik, berarti dimulai dari kiri Ibu ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Lestari, biasa dipanggil Ayu. Ketakutan terbesar saya itu ketinggian. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Ayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Putri Tabina. Biasa dipanggil Putih. Saya sangat takut sama kecoa. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ririn Nisa. Teman-teman bisa manggil saya Ririn. Ketakutan saya itu saya takut gelap. Saya kenal semuanya. Salam kenal, Ririn. Halo teman semuanya, perkenalkan nama saya Roma Claudia, saya dipanggil Claudia. Hal yang saya takut itu tikus. Halo, Claudia. Halo teman semuanya, perkenalkan nama aku Elsa Kezia, biasa panggil Elsa. Ketakutan aku adalah takut sama hewan-hewan reptil. Nah, kan udah pada berkenalan semua nih. Udah saling ingat nggak nama teman-teman semuanya? Sudah, Ibu. Ingat. Nah, biar menambah ingatan Ananda semuanya, biar makin ingat nih sama teman-temannya, Ibu ada games nih biar Ananda itu semakin ingat nih nama teman-temannya. Mau nggak main games? Mau, Ibu. Mau, Ibu. Jadi gamesnya itu rangkai nama Ananda. Nah, apakah Ananda tahu apa itu game rangkai? Pernah nih main game rangkai nama ini? Belum, Ibu. Belum ya. Jadi Ibu contohin nih.
Jadi dia itu nanti Ananda nih, misalnya Ananda yang pertama sebutkan nama sendirinya, kayak ibu misalnya Nana gitu. Nah Elsa melanjutkan kayak Ibu Nana, Elsa, terus seperti juga itu kalau dia Ibu Nana, Elsa, Claudia, dan begitu seterusnya. Apakah Ananda paham? Paham, Ibu. Mau dimulai dari siapa dulu nih? Atau boleh nih mau mulai dari ibu juga? Dari ibu Baik, aja. baik, dari ibu ya. Nah setelah dari ibu mau ke kiri, ke kiri atau mau ke kanan ibu? Baik, berarti ke kanan ya, habis dari ibu. Nah, Ibu Nana, Ibu Nana, Elsa, Ibu Nana, Elsa, Claudia. Ibu Nana, Elsa, Claudia, Ririn. Ibu Nana, Elsa, Claudia, Ririn, Putih. Ibu Nana, Elsa, Claudia, Ririn, Putih, Ayu. udah selalu ingat nih sama temannya. Nah gimana nih setelah berkenalan sama teman-temannya, gimana nih perasaannya? Udah mulai akrab, udah nggak canggung lagi, atau udah nyaman nih sama suasananya sekarang ini? Sudah nyaman ya, Bu. Nyaman ya. Nah untuk tempat duduknya, apakah Nanda sudah nyaman atau mau ganti posisi tempat duduk? Sudah, Ibu. Sudah nyaman. Atau ada nih, ibu saya mau izin ke toilet dulu, ada nggak yang kayak gitu? Tidak, Ibu. Atau kehausan nih mau minum dulu, boleh nih? Tidak, Ibu. Juga ya, berarti Anda sudah siap nih mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Sudah, Ibu. Jadi kegiatan kita, ibu tegaskan sekali lagi, kegiatan kita pada pagi hari ini itu kita melakukan bimbingan kelompok, di mana nanti itu kita akan membahas yang namanya topik tugas dan juga topik bebas. Nah topik tugas ini itu topiknya ibu yang bakalan nentuinnya, ibu yang ngasih ke Ananda semuanya untuk topiknya. Nah kalau untuk topik bebas ini itu Ananda nanti akan mengusulkan nih topik-topiknya, dan Ananda kita diskusikan secara bersama topik mana nih yang akan kita bahas. Jadi topik bebas ini tuh dari Ananda topiknya, begitu ya Ananda. Apakah Ananda ibu paham? Paham, Ibu. Nah sekarang ibu minta nih Ananda untuk mengusulkan topik yang akan kita bahas, karena sekarang ini kita akan membahas topik bebas ya Ananda. Jadi mau dimulai dari siapa dulu yang mau mengusulkan? Baik silakan Putih. Kalau menurut saya kita bahas mengenai insecure, Ibu. Mengenai insecure ya, bagus banget. Nah, yang lain siapa yang mau mengumumkan pendapatnya lagi? Ibu lihat Ririn duluan tadi ya Claudia. Oke, Boleh Bu. silakan Ririn. Saya sependapat dengan Putih, Bu, kita bahas insecure. Kita bahas insecure ya. Nah, tadi Claudia juga tunjuk tangan. Mungkin dari saya, Bu, pergaulan bebas. Pergaulan bebas ya, topik yang sangat menarik juga ini ya yang bakal dibahas nih. Nah, yang lain nih. Silakan Ayu. Mungkin kita bahas tentang bullying, Bu. Bahas tentang bullying, topik berat juga ini ya. Nah, untuk anak ibu yang terakhir ini mau topik apa nih? Tentang FOMO itu. Tentang FOMO, iya, topik-topik yang menarik ini yang disampaikan Ananda ibu semuanya. Tapi untuk hari ini kita itu membahas satu topik dulu nih Ananda. Nah Ananda semua sepakat nih mau membahas topik apa? Ibu. Baik silakan Elsa. Menurut saya Bu, topik insecure sih Bu, karena kan ada 2 orang yang milih, dan juga pasti teman-teman semua juga pernah mengalami insecure, termasuk saya juga. Baik, berarti menurut pendapat Elsa kita akan membahas topik insecure karena udah 2 orang gue yang milih. Terus karena mungkin kita semua di sini pernah merasakan insecure. Nah, untuk Ananda yang lain gimana nih? Pada setuju apa enggak nih? Atau ada yang mau mengusulkan pendapat lain gitu? Baik, boleh silakan Claudia. Mungkin, Bu, dari saya juga insecure, Bu. Apalagi semakin dewasanya, Bu, insecure ini selalu tinggi gitu, Bu. Mungkin inilah tidak cara mengentaskannya gitu, Bu. Baik, berarti di sini pada setuju semua ya, kita akan membahas topik insecure. Iya, Ibu. Ya, Bu, sepakat. Sepakat semuanya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih. Nah, dari Ananda semua di sini pasti sudah pernah mendengar kata insecure. Tapi Ananda tahu nggak apa itu insecure? Kayak Ibu. Baik, silakan Putih. Insecure itu menurut saya dia tidak percaya diri, Bu. Jadi kayak misalnya dia tahu dia mampu, tapi karena dia nggak percaya diri dia jadi nggak mau melakukannya itu. Berarti dia itu mampu tapi dia tidak percaya diri akan kemampuan dia. Begitu maksud Putih? Iya, Ibu. Baik, benar banget ya Putih. Kita beri apresiasi untuk Putih dulu. Nah, yang dikatakan Putih sangat benar nih teman-teman. Nah, untuk Ananda yang lain ada lagi nih pendapat yang beda. Baik, silakan Elsa. Kalau dari saya Bu, insecure itu gimana keadaan seseorang merasakan dia tuh selalu kurang terus Bu terhadap dirinya. Jadi dimana seseorang itu selalu merasa kurang terhadap akan dirinya gitu ya Elsa. Baik, ini dikatakan Elsa sudah benar. Kita beri apresiasi untuk Elsa. Nah,
untuk Ananda yang lain? Baik, silakan Claudia. Mungkin Bu dari Claudia Bu sama dengan teman-teman Bu, cuma saya agak sedikit nambah Bu. Insecure itu membanding-bandingkan diri kepada orang lain Bu. Dia enggak ya Bu. Dia enggak mau menerima apa adanya gitu Bu. Selalu kurang pada dirinya gitu Bu. Menurut Claudia ini seseorang itu sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa kurang gitu ya. Bener banget yang dikatakan Claudia, kita beri tepuk tangan nih untuk Claudia. Untuk Ananda yang lain, apakah ada lagi nih yang mau menyampaikan pendapatnya? Sama ya, baik, terima kasih Ananda. Nah, dari teman-temannya mengatakan kalau insecure itu adalah seseorang yang sering membanding-bandingkan dirinya, tidak yakin akan kemampuannya dan juga tidak percaya diri gitu. Nah, pasti ada dong kenapa seseorang itu bisa jadi insecure atau penyebabnya nih, apa nih penyebab seseorang itu jadi insecure. Nah, siapa yang mau memberikan pendapatnya nih? Baik, silakan Putih. Kalau menurut saya kenapa orang itu insecure mungkin karena ini Bu, tekanan dari orang-orang sekitarnya Bu, kayak orang-orang sekitarnya itu menuntut dia untuk sempurna Ibu. Berarti tekanan dari orang sekitar yang menuntut dia untuk sempurna. Benar banget ya Putih, kita beri apresiasi untuk Putih. Nah, untuk Ananda yang lain yang mau menyampaikan, baik, ayo dulu ya Ririn. Oke, baik. Mungkin saat dia melakukan sesuatu, nah ada kesalahan ibu. Nah, saat kesalahannya itu, dan teman-temannya lain itu menertawakan dia, makanya dia menjadi insecure gitu ibu. Iya benar ya Ayu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan malah olok-olok gitu ibaratnya ya, Iya, ditertawakan gitu. Bener banget. Mari kita apresiasi Ayu dulu nih. Tadi Ririn juga angkat tangan nih. Boleh, silakan Ririn sampaikan pendapatnya nih. Kalau menurut saya itu bisa jadi karena pengaruh media sosial juga ibu, kan kadang orang tuh sering gitu memposting kehidupan dia kalau dia lagi liburan atau entah segala macamnya. Nah kadang kita ngerasa lihat postingan itu kayak kok hidup kita gini-gini aja ya, jadinya kita jadi sering membandingkan diri dengan orang lain. Ya, jadi karena melihat postingan orang yang hidupnya enak, hidupnya selalu mulus-mulus gitu ya Ririn, jadi kita merasa kok orang ini enak aja hidupnya, sedangkan kita kok kayak gini gitu ya kan. Baik, terima kasih ya Ririn, kita apresiasi Ririn terlebih dahulu nih. Untuk Ananda yang lain, baik, silakan Elsa. Kalau dari saya untuk penyebabnya karena dia belum mengenal diri sendiri Bu, jadi dia merasa dia tuh nggak punya kelebihan, nggak punya potensi. Jadi dia belum mengenali dirinya, belum mengenali potensinya gitu, dia jadi insecure gitu. Bener banget, kita apresiasi Elsa. Nah, anak ibu yang terakhir nih belum nyampein pendapat. Apakah kalau dia ada pendapat lain atau sama nih dengan teman-temannya? Mungkin ada Bu sedikit tambahan dari saya Ibu. Mungkin faktor dari insecure itu Bu ya, karena itu aja Bu, kurang bersyukur dari dirinya Ibu gitu Bu, kurang bersyukur Ibu. Ya, jadi karena dia kurang bersyukur, dia itu jadi buat dia insecure gitu ya. Terima kasih ya Claudia, kita apresiasi Claudia terlebih dahulu nih. Nah, tadi kita udah bahas penyebabnya nih, kenapa seseorang itu jadi insecure. Nah, sekarang kita bahas dampaknya nih, dampak dari seseorang yang insecure gitu bagi dirinya gitu loh. Nah, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya nih? Baik, silakan Ayu. Mungkin dampaknya tuh bagi dirinya dia akan menutup diri dengan teman-temannya gitu. Jadi menutup diri gitu dia ya Ayu. Baik, yang dikatakannya sudah benar. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ayu nih. Tadi Ibu lihat Elsa mau mengatakan juga ini, boleh silakan Elsa. Kalau dari saya Bu, dia jadinya sering ketertinggalan dengan teman-temannya itu. Jadi ketinggalan benar yang dikatakan Elsa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Elsa. Nah, Ananda ibu yang lain gimana nih? Baik, silakan Ririn. Takut untuk mencoba hal baru ibu karena dia membatasi dirinya bu. Takut untuk mencoba hal baru karena dia membatasi diri tadi ya Ririn. Nah, benar banget dikatakan Ririn. Terima kasih Ririn. Kita beri tepuk tangan untuk Ririn nih. Baik, silakan Claudia. Mungkin dari saya Bu, cara komunikasinya nanti jadi kurang percaya diri Bu. Jadi mungkin public speakingnya dia tuh nggak pede, nggak punya diri gitu ya. Benar ya, dengan kata Claudia. Kita beri tepuk tangan untuk Claudia nih. Nah, terakhir nih anak ibu yang satu ini ada pendapat lain atau sama nih sama teman-temannya? Kalau pendapat saya Ibu, dampak dari insecure itu dia menarik diri dari lingkungannya Ibu. Menarik diri dari lingkungan hampir sama kayak Ayu ya. Benar banget ya, orang-orang yang insecure itu biasanya dia itu akan menarik diri dari lingkungan sosialnya gitu. Kita beri tepuk tangan nih untuk Putih. Pasti kita udah bahas dampaknya, pasti ada solusinya kan. Nah, di sini anak ibu siapa nih yang mau menyampaikan pendapatnya dulu nih?
Kalau menurut saya untuk mengatasi insecure itu yang pertama kita nggak perlu menjadikan standar hidup orang lain sebagai standar hidup kita. Yang kedua kita harus bersyukur atas apapun yang kita punya itu. Jadi kita itu nggak perlu melihat standar hidup orang lain, kita itu jangan jadikan standar hidup orang itu juga standar kita, dan juga tetap bersyukur gitu ya. Baik, terima kasih ya Putih, kita beri tepuk tangan untuk Putih. Nah, selanjutnya untuk Ananda ibu yang lain. Baik, silakan ayo. Mungkin bisa kita untuk misalnya kalau ada potensi diri kita kembangkan gitu. Nah, kalaupun misalnya nggak ada kita coba cari gitu. Jadi kalau ada potensi kita kembangkan, kalau nggak ada kita cari nih potensi kita gali nih potensi kita. Terima kasih ya Ayu, kita beri tepuk tangan untuk Ayu. Baik, silakan Claudia. Mungkin dari saya Bu, tadi kan karena tadi ada faktor atau dampaknya menarik diri kita kan Bu, mungkin cara mengatasinya ini Bu, mungkin dari faktor untuk mendukung kita Ibu kayak seperti keluarga, teman, supaya kita lebih bangkit lagi. Karena kan kita cari apa, menarik diri, jadi kita harusnya itu untuk membangkitkan diri lagi dari faktor pendukung Bu. Berarti kita butuh support nih Iya, dari Bu. keluarga, teman, pokoknya dari lingkungan sosialnya gitu ya Iya, Bu. Claudia. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Claudia. Ada lagi nih yang mau menyampaikan pendapatnya. Baik, Elsa. Kalau dari saya ibu, dia harus bisa mencoba untuk hal-hal yang baru, walaupun dari hal yang kecil terlebih dahulu, dan walaupun gagal itu harus kita jadikan pelajaran untuk diri kita. Kita itu harus mencoba hal baru, walaupun kita itu gagal kita harus tetap mencoba lagi gitu ya maksudnya ya Elsa. Nah, terima kasih Elsa, kita beri tepuk tangan untuk Elsa. Baik, anak ibu nih yang terakhir, Ririn belum menyampaikan nih, atau Ririn ada pendapat lain atau sama nih sama teman-temannya pendapatnya. Kalau menurut saya itu Ibu, kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Betul banget ya Ririn, kita itu harus menerima kelebihan maupun kekurangan kita ya. Terima kasih ya Ririn, kita beri tepuk tangan nih untuk Ririn. Tadi kita sudah bahas apa itu insecure, penyebabnya, dampaknya, dan juga solusinya nih untuk mengatasi orang yang suka insecure ini. Nah, sepertinya kita sudah membahas banyak pembahasan. Ibu lihat Ananda ibu ini kayak udah mulai agak-agak kurang semangat ibu lihat ya. 5L, apa itu 5L Claudia? Letih, lesu, lapar, lemah, Loyo. Ibu. Ya, Ananda sudah 5L ya. Nah, jadi kita gimana kalau kita itu ice breaking nih Ananda? Mau nggak Ananda semuanya? Mau. Nah, ice breakingnya itu darat, laut, udara Ananda. Nah, apakah Ananda tahu? Tidak, Ibu. Tahu ya. Nah, jadi darat, laut, udara itu nantinya ibu bilang nih darat, laut, udara, darat, laut, udara. Udara Elsa, nanti Elsa bilang benda-benda yang ada di udara, misalnya kayak pesawat nih. Nah, tadi Elsa bilang pesawat, nanti ibu tunjuk lagi nih yang lain. Claudia, udara gitu. Claudia juga berarti nggak boleh lagi nih bilang udara. Udara. Nggak boleh lagi bilang pesawat karena udah dibilang sama Elsa gitu. Apakah Anda ibu paham? Menanya, boleh silakan. Benda aja tuh, boleh hewan atau profesi atau Boleh apapun yang ada di udara atau di yang ada di darat, di laut, udara, boleh apa aja. Puasa jangan sama ya. Baik, Ibu. Sekarang mau dicontohnya atau langsung dimulai aja nih? Langsung aja, Ibu. Ayo kita langsung mulai. Darat, laut, udara, darat, laut, udara. Ririn, laut. Ikan Bu. Ikan. Udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara. Elsa, udara. Belum udara bu. Udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara. Ayo udara. Pesawat. Darat, laut, udara, darat, laut, udara. Claudia, darat. Kipas Ibu. Darat, laut, udara, darat, laut, udara. Putih, udara. Burung ibu. Baik. Mau lagi nih? Mau Ayo, lagi. ya. Udah pada deg-degan nih, ibu lihat semuanya ini takut nggak terjawab. Ada lagi dong. Tadi kan tadi bilang tadi yang sesi pertama, boleh nanti diulangi lagi sesi kedua. Sekarang harus beda. Waduh,
lagi nih Ananda, semakin sulit, semakin menantang ini ya. Kita mulai. Darat, laut, udara, darat, laut, udara. Putih ya, darat. Mobil. Darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara. Kalau dia udara. Udara pesawat Bu. Baik. Awan Ibu. Apaan? Ya, betul juga. Nah, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara. Laut Elsa. Sampan. Nah, bener banget nih Elsa. Mau cukupkan sampai di sini aja, speakingnya masih lanjut. Nyambung, Bu. Nah, masih lanjut ya kita. Baik, kita lanjut ini. Darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara. Ririn, udara. Pilot itu. Nah, benar banget. Terakhir ini siapa yang akan kita tunjuk ini? Darat, laut, udara, darat, laut, udara. Claudia, darat. Termos Ibu. Terus bener banget. Nah, kita masih lanjut ini. Boleh, Bu. Darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara. Laut, ayo. Paus. Ore. Semua udah mendapatkan ya. Nggak ada yang salah ini. Sebenarnya masih ada yang tadi ada yang tegang-tegang, tapi nggak ada yang salah nih ya di Enggak, Ibu. sini. Nah, gimana nih perasaannya setelah kita SBT ini masih lemas, letih, nggak semangat gitu, nggak? Enggak Ibu. Udah semangat nih, semangat. Iya, Ibu. Baik, berarti masih bisa nih kita lanjut ke kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, tadi setelah kita bahas panjang pembahasan kita tentang penyebab apa itu insecure, dampaknya dan juga solusinya. Sekarang ibu pengen nih Ananda menyampaikan nih komitmennya untuk kedepannya bagaimana. Nah, mau dimulai, mau acak aja, mau siapa yang mau duluan atau dari kiri atau kanan? Mau duluan Ibu. Baik, silakan Bu Teh. Saya berkomitmen untuk tidak menjadi orang yang insecure, dan saya akan berusaha mensyukuri setiap kelebihan dan kekurangan yang saya punya. Bagus banget ya Bu Teh. Tadi Ibu lihat Ririn juga angkat tangan ini. Boleh Ririn? Saya berkomitmen untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri saya dan mencoba untuk tidak takut untuk mencoba. Baik, terima kasih ya Ririn. Bagus banget. Selanjutnya siapa yang mau nyampaikan? Baik, silakan Elsa. Saya berkomitmen ke depannya saya tidak akan menjadikan standar orang lain itu sebagai standar diri saya sendiri, dan harus banyak-banyak bersyukur. Bagus banget ya Elsa. Yang lain ini? Baik, silakan Claudia. Saya berkomitmen Ibu, saya tidak mau membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Saya bersyukur karena porsi orang itu sudah diatur Ibu. Bagus banget ya Claudia. Terakhir nih anak Ibu ini boleh nih disampaikan komitmennya. Oke, jadi saya berkomitmen bahwasanya saya tidak akan membandingkan diri saya dengan orang lain dan mencoba hal yang baru. Baik, bagus banget ya Ayu. Nah, semuanya udah nyampein komitmen sekarang. Udah gak terasa nih kita sudah banyak membahas pembahasan tentang insecure. Gak terasa sudah lama ya Ananda kita bahas pembahasannya. Jadi sekarang Ibu pengen nih Ananda sampaikan nih kesan dan juga kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, silakan Bu Teh. Kalau menurut saya kesan kegiatan hari ini sangat menyenangkan Ibu. Terus yang saya dapat atau kesannya atau kesimpulannya itu, saya jadi tahu apa itu insecure, penyebab insecure, dan bagaimana cara mengatasi insecure yang bisa saya dapatkan. Baik, terima kasih ya Bu Teh. Nah, untuk Ananda yang lain ada yang mau menyampaikan kesan dan kesimpulan juga? Baik, silakan kalian. Mungkin kesan dari saya itu Bu sangat menyenangkan, sangat bahagia Ibu, karena kami bisa menambah wawasan ilmu yang kami dapat dalam kegiatan kali ini Bu. Dan dalam kesimpulan juga tentang insecure Ibu, kami bisa Ibu mengatasinya dengan baik sampai tidak stres juga Ibu. Dan kami bisa menerapkan dengan hal-hal yang positif Ibu. Baik, terima kasih ya Claudia. Nah, untuk Ananda Ibu yang lain, mau ada yang mau menyampaikan juga atau sama nih dengan teman-temannya? Sama, ya, Ibu. sama ya dengan teman-temannya. Nah, setelah itu Ibu pengen Ananda juga. Kita kan tadi banyak nih yang topik-topik yang belum kita bahas. Jadi berarti kita akan melakukan kegiatan lagi di minggu depannya. Nah, sekarang mau minta nih Ananda sampaikan nih, ada yang mau kayak mau nyampein mau lanjut kegiatannya itu di mana, kapan, dan juga hari apa. Siapa nih yang mau menyampaikan? Baik, silakan Ririn. Untuk kalian tetap di hari yang sama Ibu, dan
kita di ruangan yang lebih terbuka Ibu. Nah, jadinya kata Ririn kita di ruangan dan jam yang sama, di hari dan jam yang sama, tapi ruangannya itu kita bikin di tempat yang lebih terbuka gitu ya Ririn. Nah, di kampung ya bagaimana nih? Ada yang lain lagi? Baik, silakan Elsa. Tadi kan Ririn bilang tempat terbuka, boleh request nggak Bu di Ramayang Bu? Boleh nih di Ramayang kita bikin ininya ya, di kegiatannya kita. Nah, Ibu bakal cuti malam lagi nih. Ibu bakalan tampung dulu ya pendapat Anda nih. Nah, yang lain apakah ada lagi? Baik, silakan Claudia. Mungkin karena di alam yang terbuka kan ibu di alam yang jadi ibu butuh membawa snack gitu ibu. Kita bawa snack Iya, gitu ya. biar lebih seru dan lebih hidup ibu yang nanti kegiatan kalinya nanti ibu di sana. Oke, baik. Nah, Claudia juga mengusulkan kita bawa snack juga nih. Nah, gimana nih Ananda, pada setuju semuanya? Setuju, Ibu. Nah, untuk selanjutnya Ibu pengen Anda nyampe ini harapannya mungkin kayak topiknya yang lebih seru atau gimana nih harapannya untuk kegiatan selanjutnya nih. Baik, silakan saya. Kalau harapan saya kegiatan selanjutnya itu anggotanya bisa ditambah, terus kita memilih topik yang lebih seru lebih dan juga ada yang permainan. Baik, kita tambah anggota, terus ada yang permainan dan juga topik yang lebih seru lagi gitu ya. Nah, gimana nih Anda semua setuju? Setuju, Ibu. Nah, atau ada lagi nih yang menyampaikan sebenarnya dalam hati ini belum tersampaikan? Baik, Anda Claudia. Mungkin ibu tadi kan ice breakingnya udah sangat mantap ibu, karena tadi di alam terbuka maunya ice breakingnya berdiri ibu, Berdiri ice seperti breakingnya. rel kereta api gini ibu. Iya. Jadi bagus ibu. Oke, Claudia. Tadi kita bikin ice breakingnya karena kita di alam, kita bikin yang ice breakingnya bisa berdiri gitu ya Iya. Claudia. Baik, terima kasih ya Claudia. Nah, Terima kasih. Nah, Ibu ucapkan nih terima kasih kepada Ananda sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup nih kegiatan kita, nah karena kita mulai dengan doa, pasti kita harus mengakhirinya juga dengan doa. Siapa di sini Ananda yang bisa mau membantu Ibu nih memimpin doanya? Silakan Ayu. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ayu. Nah, sekali lagi mengucapkan terima kasih karena Ananda sudah mau datang dan juga berpartisipasi aktif di dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan juga Ibu memohon maaf kepada Ananda semuanya jika Ibu ada kesalahan dalam berucap, dalam berbuat. Nah, Ibu harap Ananda mau nih memaafkan Ibu, mau tidak nih?